mereka menisbatkan diri kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tamassukihim biha, dan mereka berpegang teguh dengan sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa adami udulihim anha, dan mereka ini tidak berpaling dari apa yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Mereka tidak berpaling dari sunnah Nabi. Wa istima'ihim 'ala al-haqqi wal huda, dan mereka bersatu di atas kebenaran dan di atas petunjuk Nabi. Ingat bahwa mereka adalah salaf, generasi terbaik. Mereka adalah ahlus sunnah, karena mereka berpegang teguh dengan sunnah dan mereka bersatu di atas hak dan di atas al-huda. Qala fas-salafu salih, maka siapakah salafus salih? Hum ahlul ittiba' la ibtida'. Maka mereka salafus salih adalah ahlul ittiba'. Mereka orang-orang yang senantiasa ittiba', meneladani ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah membuat bid'ah. Salafus saleh, mereka senantiasa berjalan mengikuti ajaran Nabi, tidak pernah membuat bid'ah. Wastima', mereka adalah ahlu istima', selalu bersatu di atas kebenaran. Lakhtilaf, tidak berpecah belah. Li'annahum yatalaqawna 'anillahi ta'ala wa 'an rasulih sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka langsung belajar dari sumbernya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat langsung mengambil agama dari Nabi. Para tabi'in langsung mengambil agama dari para sahabat. Tabi'ut tabi'in langsung mengambil agama dari para tabi'in. Sehingga agama yang mereka yakini, agama yang mereka ikuti benar-benar murni. Benar-benar murni, tidak tercampur baur dari bid'ah-bid'ah, tidak tercampur baur dari syubhat-syubhat. Qala fa tariqatuhum wa manhajuhum fil ilmi wal i'tiqadi wal qawli wal 'amali wad da'wah aslam wa a'lam wa ahkam. Jalan mereka, jalan salafus saleh, jalan mereka dan manhaj mereka di dalam ilmu, dalam akidah, dalam ucapan, dalam perbuatan, ibadah, dakwah adalah jalan yang paling selamat. Jalan mereka, jalan yang paling dalam keilmuannya. Jalan mereka adalah jalan yang paling bijaksana. Ini adalah manhaj salaf. Jadi manhaj salaf, manhaj yang paling selamat, manhaj yang paling berilmu, manhaj yang paling bijaksana. Ini harus diyakini. Harus diyakini. Jadi kalau ada orang mengatakan kalian salafi merasa sok paling benar, kita tidak merasa sok paling benar, tapi kita yakin bahwa ini kebenaran. Manhaj yang kita yakini ini benar. Nah, adapun pribadi masing-masing bisa benar, bisa berbuat salah. Tetapi manhaj yang kita yakini itu manhaj yang paling benar karena sumbernya wahyu dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian selanjutnya Allah Ta'ala firmankan tentang salafus saleh, tentang para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Allah memuji mereka, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada dzalika al-fawzul 'adzim. Lihat ayat ini jelas tentang pujian Allah terhadap para sahabat dan kepada siapa? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat dengan benar. Mengikuti jalan para sahabat dengan benar. Allah ridha kepada mereka dan Allah siapkan surga untuk mereka kekal di dalamnya. Kum. Wa qala, dan juga firman Allah tabaraka wa taala, وَمَنْ يُشَاقِقَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ayat ini di antara ayat yang paling sering dijadikan hujjah dalil oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Yaitu ayat وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Sudah jelas datang petunjuk dari Nabi, kemudian ditentang petunjuk Nabi tersebut. Bukan hanya ditentang, wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kemudian mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Siapa mereka? Mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, kami akan biarkan mereka
tersesat dalam bid'ah-bid'ah dan kesesatan, wa nuslihi jahannam, dan kelak kami akan jebloskan mereka ke dalam jahannam, wa sa'at masira. Itulah tempat yang paling buruk, tempat kembali yang paling buruk. Jadi antum jangan heran kalau melihat ahlul bid'ah, ahlul ahwa, mereka bergelimang di dalam bid'ah-bid'ah mereka, dan Allah biarkan mereka leluasa dalam bid'ah mereka. Itu hukuman dari Allah. Allah katakan, nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira. Jadi jangan heran kalau mereka semakin jadi terhadap bid'ahnya, karena mereka yakin itu adalah agama. Mereka yakin itu sebagai ibadah. Dan Allah biarkan mereka tersesat. Kenapa? Sebabnya karena mereka menentang dakwah Nabi. Kemudian mereka menyelisihi apa yang dibawa oleh para sahabat. Maka mereka tersesat dan dibiarkan oleh Allah dalam kesesatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa taqtaliku ummati ala 73 millah. Ingat, Nabi mengkhabarkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Kullum finnar illa millatan wahidah. Semua diancam dengan neraka kecuali satu firqah, kecuali satu kelompok. Qalu man hiya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa kelompok? Siapa kelompok yang selamat dari ancaman api neraka? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang seperti aku dan sahabatku. Mereka yang mengikuti aku dan sahabatku, mereka yang selamat dari ancaman api neraka. Jadi kalau ada yang mengatakan kepada antum bahwa kalian mengkapling surga, tidak. Tetapi siapa yang mengikuti manhaj Nabi dan manhaj para sahabat, jaminan selamat dari api neraka. Yang menjamin siapa? Nabi SAW. Ya, ingat bahwa mereka para sahabat Nabi, itulah jalan yang harus kita tempuh. Manhaj mereka selamat. Nabi telah memuji ma'ana alaihi wa ashabi. Selamat dari api neraka, selamat dari ancaman api neraka. Bukan kelompok demikian, tidak. Para ulama menyebutkan siapa 73 golongan yang diancam neraka ini, kecuali satu yang selamat. Para ulama di antara mereka adalah firaq-firaq yang ada. Ada Syiah, ada Jahmiyah, ada Qadariyah, ada Murji'ah, ada Khawarij, ada dan seterusnya. Maka semua kelompok yang menyelisihi ajaran Nabi dan sahabatnya terancam dengan api neraka. Apapun namanya. Ada hadis yang maudhu' batil yang menyebutkan bahwa umat ini terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dijamin surga kecuali satu yang diancam neraka. Hadisnya maudhu', palsu. Tapi hadis yang sahih adalah ini. Maka di sini kata para ulama menunjukkan bahwa jumlah banyaknya manusia bukanlah dalil bahwa satu akidah dan satu amalan itu benar. Lihat di mana kebanyakan mereka diancam dengan neraka. Mana yang lebih sedikit, mereka yang dijamin dengan surga. Maka antum jangan tertipu dengan jumlah banyaknya pengikut, jumlah banyaknya massa, jumlah banyaknya jamaah. Kebenaran bukan diukur dengan banyaknya orang. Kebenaran diukur berdasarkan dalil. Apakah dia mengikuti ajaran Nabi dan sahabat atau dia menyelisihi ajaran Nabi dan sahabat. Famanhajus salafis salih fi da'wah wadihun wa thabitun la yataghayyar liqawlihi mustamidun minan nusus syar'iyyah. Manhaj salafus salih, manhaj salafus salih di dalam berdakwah jelas, teguh, tidak berubah-ubah. Kenapa? Karena sumbernya adalah langsung dari Al-Quran dan Sunnah, nas syar'i. Jadi ini manhaj ahli sunnah, manhaj salaf, tidak berubah dari dulu dakwahnya. Prioritas dakwahnya adalah tauhid dan aqidah. Prioritas dakwahnya adalah membebaskan manusia dari peribadatan kepada makhluk menuju peribadatan hanya kepada Allah. Memerdekakan manusia dari penghambaan kepada makhluk untuk menghamba hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah manhaj ad-da'wah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kullu man a'rada 'an at-tariqati as-salafiyyah asy-syar'iyyah al-ilahiyyah. Ta'ala. Ini sama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, kullu man a'rada 'an at-tariqati as-salafiyyah asy-syar'iyyah al-ilahiyyah. Setiap orang yang berpaling, ingat, setiap orang yang berpaling dari jalan salaf, jalannya salaf, jalannya para sahabat, jalan yang syar'i, jalan yang datangnya dari Allah, fa innahu la budda an yadhilla wa yatanaqah. Setiap orang
setiap kelompok yang berpaling dari jalannya salaf pasti akan tersesat. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fa innahu la budda an yadhil wa tanaqqa." Pasti akan tersesat dan pasti akan apa? Saling berbenturan. Wa yabqa fil jahlil murakkab awil basit, dan mereka akan tetap berada di bawah, mereka akan tetap berada di atas kebodohan murakkab, jahlil murakkab atau basit. Ini lihat kelompok-kelompok dakwah, jamaah-jamaah dakwah yang menyimpang dari manhaj salaf, dari jalannya para sahabat, pasti mereka akan tersesat jalan mereka. Qala rahimahullah, dan juga ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la 'aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'tazza ilayhi, bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bukanlah satu perkara aib, bukanlah satu perkara yang buruk, bukanlah satu perkara yang aib, yang terhina, bukan. Ketika ada orang yang menampakkan madhab salaf, ketika ada orang yang mendakwakan manhaj salaf, bukan perkara aib. Ketika ada orang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, bukan perkara buruk. Wa'tazza ilaih, dia bangga dengan mazhab salaf, bukan perkara aib. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq. Tapi wajib untuk diterima mazhab dan manhaj salaf itu. Ya. Jangan malu ketika antum menampakkan diri sebagai salafi. Antum tahu tadi bahwa ini manhaj yang mulia, jaminan keselamatan. Kalau antum merasa malu dengan manhaj salaf, maka tidak ada jaminan akan selamat. Syekhul Islam mengatakan, bukan perkara aib seorang menampakkan diri sebagai salafi, seorang mendakwakan manhaj salaf, bukan perkara aib. Bahkan ini ada perkara yang mulia yang dengannya wajib untuk diterima. Paham? Karena itu irfa ra'sak wa anta salafi. Irfa ra'sak, angkat kepalamu, jangan malu. Anta salafi. Di saat ahlul bid'ah wal ahwa, mereka bangga dengan bid'ah mereka. Ahlul maksiyah bangga dengan kemaksiatan mereka. Padahal mereka berada di bawah kesatan mereka. Kenapa kita malu? Yang kita yakin kebenaran manhaj salaf. Tampakkan. Dibuktikan dengan amalan, dibuktikan dengan sikap, dibuktikan dengan akhlak, dibuktikan dengan semangat dalam beragama. Manhaj salaf. Ini yang pertama. Betapa pentingnya untuk mengikuti manhaj salaf. Raqisatu tsaniyah. Pokok yang kedua, ahamiyatud da'wah ila Allah wa makanatuha. Pentingnya dakwah. Pentingnya dakwah ila Allah dan kedudukan dakwah. Inna da'wata ila Allah Ta'ala laha makanatun 'azimah fil Islam, fa hiya a'dhamul muhimmat التي بعث من أجلها الرسول صلى الله عليه وسلم وكلف بها هو وأتباعه. Dakwah ini merupakan ibadah yang paling agung, misi yang paling utama, kedudukannya sangat mulia di dalam Islam, yang dengannya Allah mengutus Rasul, yang dengannya Allah perintahkan Rasul untuk berdakwah. Begitu juga para pengikutnya. Qala ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Nabi, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakan wahai Nabi kepada manusia, hadhihi sabili, ini jalanku. Ini jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak manusia di atas jalan ini. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Berdakwah, mengajak manusia di atas jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdakwah ala basirah, di atas ilmu, bukan di atas jahil. Berdakwah bersenjatakan ilmu, bukan dengan semangat saja. Ini membedakan dakwah salafiyah. Wad da'watu ila Allah tasbiqul qital fi sabilillah. Ingat bahwa dakwah lebih dahulu daripada jihad. Lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada jihad fi sabilillah. Karena dakwah itu pun jihad. Dan ini juga sebagai bantahan kepada ahlul ahwa yang mereka merasa bahwa jihad
harus perang. Jihad harus pertumpahan darah. Tidak. Jihad luas maknanya. Jihad bil lisan, dakwah ila Allah. Jihad bil mal, membantu. Jihad bil ilmi, dakwah. Jihad bil istilah, perang. Jihad bil jidal, billati hiya ahsan, diskusi. Kullu jihad. Kullu jihad. Ya, kalau ada orang mengatakan jihad, kalian tidak mau berjihad. Antum duduk di sini di jihad. Jangan bayangkan bahwa antum sia-sia, antum jihad. Walau la nafara min kulli firqatin ta'ifatun. Liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Allah membagi manusia menjadi dua kelompok. Kelompok pertama berjihad dengan senjata, mereka berperang. Kelompok kedua mereka berjihad dengan tafaqahu fid-din. Tafaqahu fid-din. Ini jihad. Paham? Kemudian faqad kana sallallahu alaihi wasallam yad'u al-kuffar ila Allah qabla an yuqatilahum. Dahulu Nabi menyeru orang-orang kafir untuk masuk Islam sebelum Nabi memerangi mereka. Didakwahi dulu. Didakwahi dulu. Wa kana yusiju yusah wa sarayah an yabda'u aduwwahum bid-da'wah qabla al-qital. Nabi ketika mengutus para sahabat pasukan untuk berperang, Nabi nasihatkan, dakwahi mereka dulu, ajak mereka masuk Islam sebelum diperangi. Fa in istajabu qabilu minhum wa illa qataluhum. Kalau mereka mau menerima dakwah Islam, sudah aman. Kalau mereka tidak mau menerima dakwah Islam, baru mereka diperangi. Maka dakwah lebih didahulukan. Lebih didahulukan. Inna ad-da'wata ila Allah fi hadha az-zaman tashtaddu al-hajatu ilayya bisababi kathrati at-tadlil wal ilhad wa nashati du'ati asy-syarr wal fasad wal ibahiyyah wa istikhdami mukhtalif al-wasail. Dakwah ila Allah di zaman kita ini sangat dibutuhkan, lebih dibutuhkan lagi. Jangan antum melihat tapi semua negeri-negeri banyak yang muslim, banyak muslimin zaman ini lebih banyak dari zaman sahabat. Ya, ini kuantitas bukan kualitas. Jumlah yang banyak. Tapi apa mereka paham dengan Islam? Apa mereka paham dengan ajaran Rasulullah? Apa mereka paham dengan agama yang dibawa oleh Nabi SAW? Atau hanya sekedar nama muslim? Sekedar agama Islam? Sekedar dia disebut sebagai orang Islam? Maka dakwah di zaman ini lebih dibutuhkan lagi. Ya. Kenapa? Bisa kasratit tadlil wal ilhad. Banyaknya para dai-dai sesat yang mereka menyesatkan manusia dengan membawa nama Islam. Banyaknya dakwah-dakwah yang menganggap bahwa mereka mengajak Islam padahal mereka menyesatkan manusia. Banyaknya dai-dai yang menyeru kepada keburukan. Ini lebih dibutuhkan lagi. Ya. Belum lagi mereka menggunakan berbagai macam wasail, berbagai macam ya cara, berbagai macam sarana untuk bisa menebarkan dakwah mereka. Dakwah syarr. Ahlul bidah tidak tidur. Mereka menyebarkan bid'ah mereka 24 jam. Ahlus syarr, ahlul maksiyah tidak tidur mereka menyebarkan dakwah mereka. Menyeru manusia kepada bid'ah, menyeru manusia kepada satan, tidak tidur mereka. Belum lagi orang kafir. Tidak tidur mereka. Dengan berbagai wasail, berbagai cara, berbagai sarana mereka gunakan untuk menyesatkan manusia. Kemudian ahlu sunnah tidur, ahlu sunnah malas, ahlu sunnah tidak belajar. Bagaimana mereka ketika menghadapi fitnah dan syubhat tersebut? Wa akhtar min dzalika nasatul firaqid dhallah allati tatasamma bil Islam. Terlebih banyaknya kelompok-kelompok sesat, kelompok-kelompok bid'ah yang mereka membawa nama Islam wa hiya taqidu lahu min dakhilihi bit tashkik fi usulihim wa mu'adati sunani wa ahliya. Mereka membawa nama Islam, tapi mereka membuat makar, mereka membuat keraguan terhadap kaum muslimin sehingga mereka membuat ragu terhadap prinsip agama mereka. Sehingga mereka menjadikan kaum muslimin memusuhi sunnah, memusuhi ahli sunnah, wa nashril bid'ah wal khurafat. Kaum muslimin memusuhi sunnah, mereka memusuhi ahli sunnah.
mereka ikut serta menyebarkan bid'ah. Wa bughdhi sahabat. Bukan hanya itu, mereka juga akhirnya membenci para sahabat. Ya, wal ibti'ad an aqidati salaf. Dan mereka menjauhi akidah salaf. Ini di antara sebab kenapa dakwah di zaman kita lebih dibutuhkan lagi. Di mana kaum muslimin dengan jumlah yang lebih banyak, tetapi mereka seperti dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, gutha ka gutha isail. Bui, kemudian bui, ka gutha isail. Mereka jumlahnya seperti banyak, tetapi hakikatnya mereka lemah. Buktinya, mereka lemah di hadapan orang-orang kafir. Mereka lemah di hadapan orang-orang kafir. Ini pentingnya untuk berdakwah. Wa mimma yatabayyan syaraf wa amiyat ad-da'wah ila Allah an-nuqat al-khamsah al-atiyah. Dan kita tahu mulia dan pentingnya dakwah itu di antaranya ada lima sebab. Yang pertama, anna ad-da'wah ila Allah ta'ala tawallaha Allah subhanahu bi nafsihi fa huwa alladhi yad'u ibadahu ila ibadatihi wa ta'atihi wa taqwa allati hiya tariqul jannah wa yanhahum an ma'siyatihi wa mukhalafati amri allati hiya tariqun nari wal 'adzab. Pentingnya dakwah. Yang pertama, dakwah ila Allah itu langsung Allah yang menyeru, Allah yang mendakwahkan dengan sendirinya. Allah yang menyeru manusia, Allah yang mendakwahkan kepada manusia supaya manusia beribadah kepadanya, supaya manusia mentaatinya, supaya manusia bertakwa kepada Allah. Allah yang menyeru, Allah yang mengingatkan mereka supaya mereka menjauhi kekufuran, kemaksiatan, karena itu jalan menuju neraka. Allah firmankan, wallahu yad'u, wallahu yad'u, dan Allah menyeru siapa? Menyeru manusia kemana? Ila daris salam, menyeru manusia ila daris salam, ke surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Di awal surat Al-Baqarah, Allah menyeru manusia, ya ayyuhan nasu u'budu. Allah mendakwahkan supaya manusia beribadah. Maka ini adalah jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Thaniyan, anna ad-da'wa ila Allah wadhifatul anbiya'i wal mursalin. Fa inna Allah ta'ala istafa min ibadihi khiyarahum liyukallifahum bid-da'wah ilaihi wa tablighi dinihi. Yang kedua, bahwa dakwah ini adalah tugas para nabi dan rasul. Allah memilih mereka dari sekian banyak manusia. Allah memilih mereka dan memberikan tugas yang mulia, yaitu berdakwah, menyampaikan agamanya. Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Nabi adalah dai, rasul adalah dai. Maka siapa yang berdakwah di jalan Allah, maka dia telah mengambil bagian daripada wadhifatul anbiya wa rasul. Dia telah mengambil bagian daripada tugas para nabi dan rasul. Nah, ini adalah tugas yang mulia. Tugas yang mulia. Kemudian sebab yang ketiga, Allah ja'ala ahsanal aqwal wa atrafiha ad-da'wah ilaihi subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan bahwa sebaik-baik ucapan, sebaik-baik perkataan adalah perkataan dalam dakwah, ucapan untuk menyeru manusia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Adakah ucapan yang lebih baik? Allah mengatakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Adakah sesiapa yang ucapannya lebih baik daripada orang yang menyeru kepada jalan Allah? Adakah ucapan yang lebih baik daripada ucapan dakwah mengajak manusia kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Maka para dai yang mereka menyeru manusia kepada agama Allah, menyeru manusia kepada sunnah Rasulullah, mereka berada pada ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Kemudian rabi'an, yang keempat, ana min asbabi tafdhili hadhihi al-ummah ala ghairiha wa tamayyuziha baina sa'iril umam wa khairatiha alaihim qaumuha tad'u ila Allah ta'ala bi amriha bil ma'ruf wa nahyiha 'anil munkar. Umat ini, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah melebihi umat-umat sebelumnya. Dan kebaikan yang Allah berikan pada umat ini disebabkan mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini adalah dakwah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Apa tugasnya? Ta'muruna bil ma'ruf
wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian yang kelima, istimrarus thawabi wal ajr wa tatabu'u lid-da'i ila Allah idza ihtada 'ala yadayhi ahad. Pahala dan ganjaran yang akan terus didapat oleh para dai. Pahala dan ganjaran akan terus diperoleh oleh para dai ketika ada orang-orang yang mendapatkan hidayah melalui perantara dia. Orang tersebut mendapatkan hidayah sebab dakwahnya. Kemudian orang tersebut beramal terus, beribadah, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya meskipun dia telah meninggal. Nabi SAW sabdakan, man da'il hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'a la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Kemudian ar-raqizatu tsalitsah, yaitu poin yang ketiga, ad-da'watu ila Allah Ta'ala ala basirah. Ad-da'watu ila Allah ala basirah. Menyeru, mendakwahkan agama, dakwah ila Allah ala basirah, yani di atas ilmu. إذا من الله تعالى على المسلم بالعلم والعمل فعليه أن يبادر إلى إيصال هذا الخير إلى الناس عن طريق دعوته ونصحهم وإرشادهم. Jika seorang diberikan karunia oleh Allah dengan ilmu dan amal, fa'alaihi an yubadir. Kalau Allah memberikan ilmu, maka an yubadir, bersegera. Untuk apa? Ila isali hadzal khair ila nas. Segera untuk bisa menyampaikan kebaikan itu juga kepada orang lain. Melalui dakwatihim, wa nusihim, wa irsyadihim. Melalui dakwah, melalui nasihat, melalui bimbingan. Jangan ilmu berhenti pada diri kita. Sampaikan kepada orang lain. Ilmu yang kita telah peroleh, sampaikan kepada orang lain. Kepada siapa? Kepada keluarga kita yang paling utama. Kepada kerabat kita, kepada teman-teman kita. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Allah Subhanahu wa ta'ala rafa'a manzilata ad-da'i ilaihi ala ghairihi. Allah angkat derajat para dai melebihi derajat orang lain. Qala wa amma an thawabihi wa ajrihi fa huwa 'azimun 'idham 'amalihi. Adapun pahala dan ganjarannya sangat besar. Allah angkat derajat para dai dan Allah berikan dan Allah janjikan pahala dan ganjaran yang sangat besar. Waqad jaa fi hadits Ali bin Abi Thalib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. La an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Ada orang yang mendapatkan hidayah karena sebab ucapan kita, sebab dakwah kita, maka lebih baik daripada unta merah. Bayangkan unta merah, harta termahal yang dimiliki oleh orang Arab. Harta termahal yang dimiliki orang Arab. Tetapi ketika kita menjadi sebab hidayah bagi orang lain, maka itu lebih utama. Wa mimma yanbaghi an yu'lam huna annahu la yusharat liman yakuna da'iyan ila Allah 'azza wa jalla an yulimma bi jamil ahkam syariah. Dan perlu diingat di sini, perlu diketahui bahwa tidak disyaratkan untuk menjadi dai ila Allah harus menguasai seluruh hukum-hukum syar'i. Ya. Untuk menjadi dai tidak harus dia menguasai ilmu-ilmu syar'i. Tidak harus menguasai ilmu-ilmu syar'i semuanya. Ya. Walakin al-wajib alaihi an yakuna 'aliman bima yad'u ilaihi. Tapi cukup menjadi kewajiban bagi dia harus mengetahui apa yang dia dakwahkan. Dia harus paham apa yang dia dakwahkan. Ayat qadiyah allati yuballighuha ila nas, yaitu masalah yang dia sampaikan kepada orang. Apa masalah itu? Apa poinnya? Harus paham. Contoh, antum mau berdakwah, antum mau khutbah Jumat, dakwah. Khutbah ini Jumat, khutbah Jumat ini dakwah. Antum khutbah Jumat, antum isi kultum. Apa yang akan antum sampaikan? Tema apa? Temanya tentang masalah takwa. Maka antum harus paham apa hakikat takwa, pengertian takwa, keutamaan takwa.
Baik, kewajiban bertakwa, dalil-dalilnya. Kemudian pahala bagi orang-orang yang bertakwa, ganjaran bagi orang yang bertakwa. Antum tahu. Ya, maka itu yang antum sampaikan. Tidak perlu untuk menyampaikan masalah takwa di sini antum harus menguasai ilmu balaghah, ilmu adab, ilmu hadis, ilmu tafsir. Lah. Poin yang akan antum sampaikan antum harus paham. Antum menyampaikan kutub tentang pembatal-pembatal puasa. Maka pembatal-pembatal puasa itu harus antum pahami benar sebelum disampaikan. Poinnya apa? Ada sekian pembatal, dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Itu yang harus diilmui. Paham? Qala ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Untuk menyampaikan agama, untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah. Nabi mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ketika antum ikut menyampaikan satu ayat, maka antum ikut serta dalam berdakwah. Tapi syaratnya antum faham ayat itu. Antum faham ayat tersebut. Antum menyampaikan ayat tentang apa? Kewajiban untuk mendirikan sholat. Antum bawakan ayatnya. Antum faham makna ayat tersebut. Antum faham mana ayat itu. Qala. Selanjutnya. Baik, kita lanjut. Selanjutnya, ar-raqisatur rabi'ah. Ar-raqisatur rabi'ah, al-ihtimam bi aqidat salaf. Ilman wa amalan wa ta'liman. Poin yang keempat adalah perhatian terhadap aqidat salaf. Ilman wa amalan wa ta'liman. Dakwah salafiyah, dakwah ahli sunnah memiliki perhatian yang kuat terhadap aqidat salaf. Secara keilmuan, secara amalan prakteknya, secara ta'liman, pengajarannya. Wa min al-ma'lum 'inda al-jami' ma li aqidat at-tauhid min manzilatil kubra fi asy-syar'i. Fal khalqu bi ijma'i innama khuliqa li ghayatin 'udma, ala wa hiya ibadatu, ala wa hiya ubudiyatullah ta'ala. Kita semua diciptakan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Itu tujuan utama kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu subhanahu wa ta'ala lam yursil rasula wa lam yunzil al-kutuba illa liajli tahqiq at-tauhid wa da'wati an-nas ilayhi. Allah utus rasul, Allah turunkan kitab. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk tahqiq at-tauhid. Tujuannya adalah untuk dakwah tauhid. Ya. Kama qala ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut." Ingat bahwa Allah mengutus rasul, Allah menurunkan kitab adalah lidakwati tauhid, lidakwati at-tauhid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maka intabi." Tuh perhatikan. Supaya antum paham. Di luar banyak apa? Syubhat. Perhatikan. Baik. Wan Nabi sallallahu makatha 23 sana yad'u ila Allah. يعني 23 سنة يدعو إلى الله منها 13 سنة في مكة منها 13 سنة في مكة 10 سنين يقرر التوحيد ويدعو إليه ويحارب الشرك ويحذر منه وباقي حياتي في تثبيت عقيدة التوحيد وترسيخها وفي بيان الأحكام الشرعية كل هذا يدل دلالة واضحة على وجوب الاهتمام بأمور العقيدة تعلما وتعليما وعملا ودعوة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم مكث 23 سنة. Tugas Nabi selama 23 tahun berdakwah baik di Makkah selama 13 tahun atau ketika di Madinah selama 10 tahun. Qala 20 sana yuqarrir tauhid wa yad'u ilaihi. Qala 10 sinin, 10 tahun beliau mendakwakan tauhid, menyeru kepada tauhid, memerangi kesyirikan. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu qala wa baqi hayati fi tathbiti aqidat tauhid wa tarsikhiyah. Kemudian tahun setelahnya Nabi SAW menguatkan akidah tauhid lagi. 10 tahun awal Nabi berdakwah kepada tauhid, memerangi kesyirikan. Kemudian setelahnya Nabi menguatkan akidah tauhid, menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum syar'i, dan semua hukum syar'i dan syariat yang disampaikan oleh Nabi semuanya adalah menguatkan tauhid. Ya, dan ini menunjukkan perhatian Nabi dan perhatian
syariat terhadap dakwah akidah, ta'alluman wa ta'liman wa amalan wa da'watan. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah menyebutkan bahwa Al-Quran semuanya dari awal sampai akhir adalah berkaitan dengan tauhid. Isi Al-Quran semua itu hakikatnya tauhid, dari awal sampai akhir. Kum anta, kum. أنا نبهت، أنا طلع في المجلس، مفهوم؟ بعد هذا أخرج، من لا يريد أن يبقى معي يخرج، أنا لا أريد طالب يلعب في مجلسي، مفهوم؟ إما أن تخرج وإما أن تبقى وتركز، مفهوم؟ أنا ليس درس كدروس الذي مضوا معنا، أنا درس خاص، مفهوم؟ هذا ما يتعلق بالمنهج، ما يتعلق بمنهج الدعوة، مفهوم؟ انتبه، أنا من أول درس قلت انتبه ركز معي، اصبر، أنت في الجهاد، أنت في الجهاد، أن تجاهد وتلعب. من الذي يجاهد ويلعب؟ عند الصحابة منافقون، لما ذهبوا للجهاد مع الصحابة ثم يلعبون ويتلاعبون، هؤلاء منافق، ثم رجعوا إلى وراء. من الجهاد كيف تدعو الناس؟ هذا ما يتعلق بالمنهج، منهج ما يتعلق بالرياضيات، لا، هذا ما يتعلق بالمنهج. تابع. قال فالواجب على الدعاء إلى الله، واجب على الدعاء إلى الله أن يعتنوا بأمر التوحيد وأن يهتموا به وأن يهتموا به. وإن مما يؤلم القلب أن تنبت نابتة تقول لما هذا الاهتمام بهذا التوحيد. Wajib bagi para dai untuk perhatian kepada tauhid, menyuruh kepada tauhid, dan sungguh menyakitkan hati ketika muncul manusia-manusia yang mengatakan lima hadzal ihtimam bihadzal tauhid. Muncul sebagian manusia-manusia, kenapa kalian harus perhatian begitu kuat kepada tauhid dalam dakwah? Muslimin wa syu'urihim. Kenapa kita tidak peduli terhadap kaum muslimin? Kenapa kita tidak mempedulikan kaum muslimin yang lain? Ingat, ini syubhat antum akan dapatkan di luar. Dari mereka kaum harokiyun, wanul muflisun, dan lain-lainnya. Mereka akan menggembosi kalian, menggembosi umat dengan mengatakan dakwah salafiyah sibuk dengan tauhid, tidak perhatian kepada kaum muslimin yang lainnya. Wallahi, thumma wallahi, thumma wallahi, dakwah tauhid ini adalah bentuk perhatian paling utama kepada kaum muslimin. Apa faedahnya memberikan bantuan makan dan minum, tapi akidah dan tauhidnya rusak? Tidak ada faedahnya di hadapan Allah. Tidak ada faedahnya di hadapan Allah. Ini adalah bentuk perhatian yang paling utama. Kemudian apakah kemudian dakwah salafiyah membiarkan kaum muslimin tidak memberikan bantuan? Siapa yang paling banyak membantu rakyat Palestina? Siapa yang paling banyak? Negeri kaum muslimin Saudi yang mereka mendakwakan salafiyah. Lihat dakwah salafiyah di Indonesia. Mereka mengumpulkan dana untuk membantu kaum muslimin di Palestina. Tapi tidak pernah keluar-keluar. Siapa yang paling banyak bantu kaum muslimin ketika ada bencana? Tidak pernah keluar-keluar. Tapi yang paling utama adalah dakwah tauhid. Antum jangan tertipu dengan syubhat mereka. Karena dia sibuk tauhid. Ini bentuk yang paling utama perhatian kepada umat. Kita sedih ketika melihat mereka berdakwah dengan jumlah ribuan, tetapi tidak pernah tersentuh sedikit pun tentang tauhid. Mereka hadir kajian, mereka pulang tidak paham tauhid. Ada musibah datang kuburan, ada musibah datang orang mati. Di mana tauhidnya? Apa mereka pahami? Sekarang muncul sebagian dai yang menisbatkan kepada salaf, tapi tidak pernah berdakwah kepada tauhid. Ada sebagian dai yang mengaku sebagai ahli sunnah, tetapi tidak mendakwakan tauhid dengan benar. Dengan alasan apa? Kami takut memecah belah. Apakah kami memecah belah umat? Nanti kalau kami dakwah kepada tauhid yang hadir cuma 5-10 orang,
Ingin mencari masa atau ingin memberikan hidayah manusia? Paham? Sekarang udah mulai pergeseran dakwah. Bahkan mereka menisbatkan diri kepada sunnah, bergeser dakwah mereka. Lebih sibuk dengan dakwah tentang keluarga, sibuk dakwah tentang cinta-cinta. Mana dakwah tauhidnya? Siapa sekarang dakwahkan tauhid? Khalil yang punya perhatian dakwah tauhid. Kenapa? Dengan berbagai alasan. Nanti yang hadir sedikit, nanti diusir. Dakwah kalau tidak diusir, berarti dipermasalahkan. Nabi diusir di dalam. Diusir. Dakwah kalau takut dibenci orang, tidak usah berdakwah, duduk di rumah saja. Ini dakwah, bukan permainan. Ya. Qala ala nahtam bi umri muslimin wa bi syu'unihim fal muslimuna yuqattaluna yaminan wa shimalan wa nahnu nad'u ila hadmi al-qibab wa izalati al-masajid allati buniyat al-qubur wa nahwi dhalik min al-masail. Mereka mengatakan kaum muslimin diperangi di mana-mana, kaum muslimin ditumpahkan darahnya, kalian sibuk dakwah kepada tauhid. Antum tahu apa sebab mereka diperangi kaum kufar? Karena lemah tauhid mereka. Kalau mereka benar tauhidnya, mereka akan berpegang kepada agama yang benar ini. Kaum muslimin akan kembali kepada agama Allah. Lihat para sahabat. Siapa yang paling banyak persenjatanya? Para sahabat atau orang kafir? Siapa yang lebih banyak jumlahnya? Para sahabat atau orang kafir? Orang kafir lebih banyak senjatanya. Orang kafir lebih banyak pasukannya. Tapi kenapa sahabat bisa menang? Dimenangkan oleh Allah. Jaya mereka berkuasa karena tauhidnya benar. Akidahnya benar. Akidahnya benar. Ketika Allah mengatakan in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian tolong agama Allah dengan apa? Dengan tauhid, bukan dengan politik. Tolong agama Allah dengan tauhid, mentauhidkan Allah. Janji Allah yang surkum yutsabbit aqdamakum. Sahabat menolong agama Allah dengan politik? Tidak. Sahabat menolong agama Allah dengan memperbanyak ekonomi? Tidak. Tauhid. Tauhid. Paham? Qala wa fi mujtama'atina kama ta'lamuna al-kathir wal-kathir min awai' asy-syirk al-akbar al-mutamaththal fi ibadati al-adriha fi kathir min al-bilad al-islamiyyah wa lam yattajih ila inkari illa qalil min ad-du'at ala kathratihim wa hadha khalalun 'adzim fi manhaj dakwah. Kita lihat di sekeliling kita, banyak sekali kesyirikan yang nampak, baik itu beribadah kepada kuburan-kuburan, baik itu meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal atau yang lainnya, dan tidak tergerak sedikit pun untuk mengingkari hal tersebut. Tidak tergerak dari sebagian dai-dai tersebut untuk mengingkari hal itu. Hada khalalun 'adzim fi manhaj dakwah. Ini jelas kesalahan, kerusakan dalam manhaj dakwah. Fa kullu da'watin kaidah antum hafal baik-baik sampai antum lulus, antum harus hafal itu timbangannya. Fakullu da'watin la tahtammu bil aqidati wat tauhid fa hiya da'watun fashilatun batilah qalla atba'uha am kathur. Setiap dakwah, setiap jamaah, setiap kelompok di dalam dakwah mereka tidak memiliki perhatian terhadap akidah dan tauhid, maka itu adalah dakwah yang gagal, dakwah yang batil, baik itu banyak atau sedikit pengikutnya. Maka benar, dan suksesnya dakwah bukan dari pengikutnya banyak, tapi apa yang dia dakwahkan, tauhid atau bukan? Tauhid atau bukan? Nabi mengatakan, ya'ti yaumal qiyamah nabiyyun wa laysa ma'ahu ahad, wa ya'ti nabiyyun ma'ahu rajul wa rajulan. Di hari kiamat para nabi datang. Ada nabi yang membawa sekelompok pengikutnya, ada nabi yang datang hanya membawa 1-2 pengikut, ada nabi tidak membawa satupun seorang pengikut. Apakah nabi gagal dalam berdakwah? Tidak. Kegagalan bukan karena tidak memiliki pengikut, tapi kegagalan dalam dakwah ketika dia sudah menyimpang dari manhaj dakwah. Yang harus dia perhatikan adalah tauhid dan akidah umat, kemudian dia menyimpang. Ini kegagalan. Kemudian ar-rakizatul khamisah, poin yang kelima, ad-da'im allati yaqumu 'alaiha al-manhaj as-sahih fi ad-da'wati ila Allah. Ini ada pondasi dan penumpang, ya, dari manhaj sahih, manhaj salaf dalam berdakwah. Talakhas ad-da'im allati yaqumu 'alaiha al-manhaj as-sahih fi ad-da'wa ila Allah kama dalla 'ala dhalika al-kitab was sunnah fi ma yali. Awalan,
al-ilmu bima yad'u ilaih. Al-ilmu bima yad'u ilaih. Yang pertama, landasan dan penumpang utama dalam berdakwah di atas manhaj yang sahih adalah al-ilmu bima yad'u ilaih. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu atas apa yang dia dakwahkan. Fala budda lid-da'i ila Allah, tabi. La budda lid-da'i ila Allah an yakuna 'aliman bi hukm asy-syar'i fima yad'u ilayh. Fal jahil, tabi. Fal jahil, al-jahil la yaslu an yakuna da'iyah. Al-jahil la yaslu an yakuna da'iyah. Orang jahil tidak layak untuk menjadi dai. Umat akan dibawa ke mana? Apa yang dia dakwahkan? Kejahilan. Umat dibawa ke mana? Dalam kesesatan. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa da'i ada dua macam. Da'i ada dua golongan. Yang pertama, du'atun ilallah, da'i yang mengajak kepada Allah. Yang kedua adalah du'atun ala abwabi jahannam, da'i yang menyeru kepada pintu-pintu jahannam. Kata Nabi, faman ajabahum qadafuhum fiha, orang yang mengikuti dakwahnya akan dijebloskan ke dalam jahannam. Maka yang pertama adalah ilmu dalam berdakwah. Fal jahil la yasluh an yakuna da'iyah. Faqidu syai' la yu'ti. Faqidu syai' la yu'ti. Bagaimana dia mau berdakwah sedangkan dia tidak memiliki ilmunya? Thaniyan, yang kedua, al-amalu bima yad'u ilaih. Al-amal bima yad'u ilaih. Seorang dai dia harus mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Hatta yakuna qudwatan hasanah. Supaya dia menjadi qudwah. Dia menjadi qudwah, panutan bagi umatnya. Tusaddiqu af'aluhu aqwalah. Wala yakuna al-mubtilina 'alaihi hujjah. Membenarkan ucapannya itu dengan perbuatan. Seorang dai membenarkan ucapannya dengan perbuatan, ya, supaya orang lain tidak lagi punya hujjah. Alah, si fulan dakwah ini, tapi ternyata si fulan menyelisih apa yang dia dakwahkan. Maka seorang dai dia harus berilmu, seorang dai dia harus mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Tsanisan, al-ikhlas. Seorang dai harus mukhlis dalam dakwahnya. بأن تكون الدعوة لوجه الله لا يقصد بها رياء ولا سمعة ولا ترفعا ولا رئاسة ولا طمعا من مطامع الدنيا. Seorang dai dia harus ikhlas dalam dakwahnya, mengharap wajah Allah, bukan tujuannya pujian manusia, bukan tujuannya supaya dibicarakan, dipuji oleh manusia, bukan tujuannya untuk membanggakan diri, bukan tujuannya untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari tamak dunia, tamakan kepada dunia, tidak. Dakwah ila Allah, ibadah yang agung, harus dibangun di atas keikhlasan. Sehingga para ulama mengatakan, ketika seorang dai dia mukhlis di dalam dakwahnya, maka yang keluar adalah kalimat-kalimat yang ikhlas dan akan masuk ke dalam hati manusia, sehingga itu akan menjadi keberkahan. Tapi ketika seorang dai tidak mukhlis dalam dakwahnya, maka tidak akan keluar keberkahan dari ucapannya. Rabi'an, fal bada'atu bil ahammi wal aham. Yang keempat adalah dimulai dengan yang paling penting. Dalam berdakwah ada prioritas utama, yang paling utama. Apa itu? Bi an yad'u awwalan ila islahil aqidah. Pertama yang harus dimulai oleh seorang dai dalam dakwahnya adalah menyeru kepada akidah. Yang harus didakwakan ada perbaikan akidah. Perbaikan akidah. Bil amri bi ikhlasil ibadah lillah wan nahyi anis syirki, thumma al amri bi iqamatis shalah wa ita'iz zakah wa fi'lil wajibat wa tarkil muharramat kama hiya tariqatur rusuli jami'an. Jadi ini dalam dakwah prioritas utamanya adalah tauhid dan akidah. Yang lain didakwahkan, tetapi yang menjadi prioritas utama adalah akidah, adalah tauhid. Salat didakwahkan, ya. Hukum-hukum syar'i yang lainnya disampaikan, didakwahkan. Tetapi yang berkaitan dengan tauhid dan akidah ada porsi lebih, ada prioritas utama. Khamisan, as-sabru ala ma yulaqi fi sabil ad-da'wah ila Allah min al-mashaq wa ma yuwajihu min adha an-nas, lianna tariq ad-da'wah laysa mafrusan bil wurud. Yang kelima, seorang dai dia harus bersabar. Seorang dai dia harus bersabar dalam menghadapi berbagai rintangan, kesusahan di dalam dakwahnya, berbagai macam, ya, ujian dalam dakwahnya, berbagai macam cobaan yang datang dari manusia. Kenapa? Lianna tariqat dakwah laisa mafrusan bil wurud. Jalan dakwah itu tidak dipenuhi dengan bunga-bunga.
kemudian dihamparkan di hadapannya bunga-bunga. Tidak. Jalan dakwah pasti ada ujian dan cobaan. Siapa manusia paling mulia? Para nabi dan rasul. Apakah kemudian dakwah mereka mulus begitu saja? Tidak. Lihat para nabi dan rasul, ulul azmi minar rusul. Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam harus mendapatkan ujian dari kaumnya, harus mendapatkan pertentangan bahkan dari orang tuanya. Lihat Nuh alaihissalam mendapatkan ujian dari kaumnya. Nabi SAW diuji oleh Allah dengan kaumnya, bahkan dengan keluarga dan pamannya, dengan keluarganya, dari pamannya. Lihat Nabi Musa diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka seorang dai harus bersabar dari ujian yang menghadang di hadapannya. Lianna tariqad da'wah lianna tariqad da'wah laysa mafrusan bil wurud. Jalan dakwah itu tidak kemudian dihamparkan bunga-bunga indah di hadapan. Tidak, pasti akan ada ujian. Ya. Sadisan, yang keenam, ala da'i an yakuna mutahalliyan bil khuluqil hasan, musta'milan lil hikmah fi da'watihi, lianna hadha ad'a li qabuli da'watihi. Seorang dai dia harus berhias dengan akhlak yang mulia. Seorang dai dia harus berhias dengan akhlak yang mulia. Dia menggunakan hikmah di dalam dakwahnya, karena itu akan lebih kuat, lebih mudah untuk diterima dakwahnya. Maka akhlak yang mulia, dan ini contohkan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, ya, kata Nabi SAW, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Dan Allah memuji Nabinya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Seorang dai dia memiliki akhlak yang mulia, akhlak kepada dirinya, akhlak kepada jamaahnya, akhlak kepada umatnya, akhlak kepada masyarakatnya. Apakah kemudian seorang yang berakhlak, ya, cukup dia nunduk-nunduk dan manggut-manggut saja? Bukan demikian. Akhlak yang mulia adalah akhlak yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian ar-raqizatus sadisah, al-ibti'ad anil firaq wal jama'at al-mu'asirah. Dakwah ila Allah, manhaj salaf dalam berdakwah adalah menjauhi firaq dan kelompok-kelompok yang sesat, terutama di zaman kita ini. Wal jama'atil mu'asirah, kelompok-kelompok modern yang ada di zaman kita ini yang menyimpang dari jalan salaf. Inna da'wat as-salafiyyah hiya ad-da'wah allati tad'u wa tuwahhidu an-nas 'ala al-Qur'an was sunnah wa tub'iduhum 'anil firaq wal jama'atil bid'iyah. Sesungguhnya dakwah salafiyah, dakwah yang mengajak, menyeru manusia, menyatukan manusia di atas Al-Quran dan Sunnah, wa tub'idum 'anil firaqi wal jama'atil bid'iyah, dan menjauhkan manusia dari firqah dan jamaah bid'ah. Wa ayyatu da'watin la taqumu ala manhajir rusul fa innaha satabu'u bil khaybah wa tatmahil wa takunu ta'aban bila faidah. Wa khairu dalilun ala dhalika tilka al jama'at al mu'asirah allati ikhtattat min nafsiha manhajan lid da'wah yakhtalifu an manhajir rusul wa sarat tad'u ila islahil hukmi was siyasati wa tatlub iqamat al hudud wa tatbiq al syariah fi al hukmi bainan nas, wa hadha janib muhim lakinnahu laysa al aham. إذ كيف يطالب بتطبيق حكم الله على السارق والزاني قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على المشرك؟ كيف يطالب بتطبيق حكم الله بين المتخاصمين في الشاة والبعير قبل أن يطالب بتطبيق حكم الله على عباد الأوثان والقبور وعلى الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته فيعطلونها عن مدلولاتها ويحرفون كلماتها. Lihat, manhaj dakwah salafiyah adalah menjauhi firqah, tidak bergabung dengan firqah tersebut, tidak berkumpul dengan firqah tersebut. Kenapa? Karena manhaj salaf tidak akan bisa disatukan dengan firqah sesat. Manhaj salaf memuliakan Al-Quran dan meyakini Al-Quran kalamullah. Manhaj ahli bidah, mereka mengingkari hal itu. Mereka mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Bagaimana akan bersatu antara hak dan batin? Manhaj salaf meyakini bahwa manusia yang paling mulia setelah para sahabat, setelah Nabi adalah para sahabat. Sedangkan manhaj ahli bidah, mereka meyakini dan menyeru kepada manusia bahwa manusia setelah Nabi SAW, para sahabat, mereka kafir, mereka murtad, mereka akan bisa. Manhaj salaf menyeru manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, mentauhidkan Allah. Manhaj ahli bidah, mereka menyeru manusia untuk meminta kepada wali-wali yang sudah meninggal.
menyuruh untuk istighatsah kepada selain Allah, menyuruh untuk meminta kepada Nabi dan sebagainya. Tidak akan bersatu. Manhaj salaf memulai dakwahnya dengan akidah, ahlul bidah memulai dakwahnya dengan politik. Bagaimana mereka menuntut hukum Allah dalam masalah manusia, dan mereka tidak pernah terfikirkan untuk menuntut hukum Allah kepada mereka yang berbuat syirik. Tidak bisa bersatu. Tidak bisa bersatu. Tapi ada satu kaidah yang dibawa oleh jamaah Ikhwanul Muslimin. Ini adalah ummul jamaat. Ikhwanul Muslimin ini adalah induk dari seluruh kelompok-kelompok yang ada di zaman kita. Ikhwanul Muslimin, kelompok sesat lagi menyesatkan, yang didirikan kurang lebih 100 tahun yang lalu di Mesir. Ini kelompok menggabungkan dalam kelompok ini, dalam kelompok Muslimin, mereka orang-orang yang berakidahkan Asy'ariyah, Mufawwidah, Jahmiyah, Sufiyah, Khawarij, Syiah Rafidah. Mereka berkumpul dalam satu kelompok. Apa tujuan jamaah ini? Tujuannya satu, politik. Untuk menguasai, untuk berkuasa di negeri tersebut, sehingga mereka berkoalisi dengan seluruh kelompok meskipun harus berbeda akidah dan manhaj. Paham? Mereka punya satu kaidah, nata'awan fi man ittafaqna alaih, nata'awan fi man ittafaqna alaih wa ya'dzur ba'duna ba'dha fi ma ikhtalafna fi. Kita bekerja sama dalam perkara yang kita sepakati. Apa kesepakatan kita? Menguasai negeri ini, berkuasa di parlemen, menjadi pemimpin negeri. Maka semuanya saling bergotong royong. Kemudian apa? Kita saling toleransi. Apa yang kita perselisihkan? Antum akidahnya Sufi, antum akidahnya Asy'ari, antum akidahnya siapa? Syi'i, antum akidah Khawarij, antum akidahnya Asy'ari. Tidak ada masalah, saudara. Antum kalau mau mencela sahabat di rumah, jangan di sini. Paham? Ini kaidah bid'iyah. Bagaimana mereka akan menolong agama Allah sedangkan mereka dalam tubuh mereka akidahnya berbagai macam? Allah menyebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Antum melihat mereka bersatu, tapi mereka berpecah belah dalam akidah. Jangan lihat. Dakwatuhum fasila batila. Dakwah ikhwanul muflisin. Dakwah yang gagal dan gagal. Dakwah yang gagal dan gagal. Di saat mereka berpuasa, mereka gagal. Saat mereka berpuasa, mereka gagal. Karena dakwah mereka tidak dibangun di atas akidah sahihah. Maka dakwah salafiyah tidak akan bisa bersatu dengan dakwah mereka. Paham? Dakwah salafiyah memiliki manhaj yang jelas. Mereka memiliki manhaj yang jelas. Adapun dakwah-dakwah di luar ahli sunnah jelas bagaimana mereka tadi menyimpang dari manhaj salafus salih. Kemudian selanjutnya, wa amma ad-da'wah as-salafiyyah fa hiya da'watun mubarakah qa'imatun 'ala al-usus syar'iyyah wa minhaj an-nubuwah walakin lil asaf disebutkan dakwah salafiyah dakwah mubarakah walakin lil asaf, tapi sangat disayangkan yujad man ja'ala as-salafiyyah hizban ka hadhihi al-ahzab wal jama'at al-bid'iyyah, jama'at al-ikhwan, jama'at tabligh, jama'at tahrir. Jamaah salafiyah dakwah mubarakah, dakwah salafiyah dakwah mubarakah. Tapi ada sebagian orang menjadikan salafi seperti kelompok, partai jamaah, sebagaimana jamaah ikhwan, jamaah tahrir, jamaah tabligh. Tidak demikian. فنحن نبرأ إلى الله من هذا الصنيع ونعوذ بالله من شر هذا الفاعل فالحذر من هذه الجماعات المشبوهة فلا تكون أيها الشباب ضحية أمثالها. Jangan kalian menjadi korban jamaah-jamaah tersebut. Jangan kalian menjadi korban jamaah Ikhwanul Muslimin. Jangan kalian menjadi korban jamaah tabligh. Jangan kalian menjadi korban jamaah tahrir dan yang lainnya. Cukup istiqamah di atas manhaj salaf. Dakwah salafiyah. Ya, ini yang harus dipegang. Dan di luar sana banyak jamaah dan kelompok-kelompok dakwah. Bukan hanya ikhwan, bukan hanya jamaah tabligh, bukan hanya jamaah tahrir. Tapi sumber yang utama ini mereka adalah diantaranya sumbernya dari Ikhwanul Muslimin. Ustadzuna al-Fadil rahimahullah dalam kitabnya ini, kita harus punya kitab ini untuk membaca. Mulia dengan manhaj salaf. Saya Yazid Jawas rahimahullah. Dalam kitab ini beliau menyebutkan tentang hakikat manhaj salaf. Kemudian beliau menyebutkan tentang prinsip dakwah salaf.
Kemudian menyebutkan tentang syubhat-syubhat dan bantahan bagi mereka yang memberikan syubhat-syubhat tentang dakwah salaf. Dan di antara pembahasan pada bab ke-13, di bab terakhir, belum menyebutkan firqah-firqah sesat dan menyesatkan. Antum ingin tahu firqah-firqah sesat dan menyesatkan, belum sebutkan secara singkat. Yang pertama, dari firqah-firqah zaman dahulu sampai zaman sekarang, belum menyebutkan. Yang pertama Khawarij, yang kedua Syiah Rafidhah, kemudian Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Musyabbihah, Falasifah, Karramiyah, Sufiyah, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Sururiyah. Sururiyah ini jamaah yang mereka zahirnya seperti Salafi, tapi akidah dan manhaj mereka manhaj Ikhwanul Muslimin. Kemudian Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir ini pecahan daripada Ikhwanul Muslimin. Dahulu mereka bersatu sebelum ada Hizbut Tahrir. Kemudian mereka memisah dari Ikhwanul Muslimin, kemudian mereka mendeklarasikan Hizbut Tahrir di Yordan dan di Palestina. Kemudian Islam Jamaah atau disebut dengan LDI yang ada di negeri kita. Kemudian Jamaatul Muslimin. Kemudian ada N11, Negara Islam Indonesia. Negara Islam Indonesia. Dan ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu. Mereka ingin mendeklarasikan tersebut. Kemudian ada kelompok Isa Bugis, ada Inkarus Sunnah, ada Ahmadiyah, ada Bahaiyah, ada jaringan Islam liberal, terus ada. Syekh belum menyebutkan di sini. Ada Al-Qaeda, ada ISIS, terus punya. Semua ini adalah menyimpang dari manhaj salafus saleh. Anda itu bisa baca, cari kitab ini ya supaya paham siapa mereka. Dan antum jangan tertipu dengan zahirnya, jangan tertipu dengan casing pakaiannya. Istrinya Nabi Muhammad tidak bisa memberikan dakwah hidayah, taufik kepada siapa? Pamannya. Maka ini bukan menjadi penghalang seorang untuk berhenti dakwah, tapi dia terus berdakwah. Dia terus berdakwah, tayyib, kepada Allah tabaraka wa taala. Thaniyan, wa'ala ad-da'i an yabda' bil umuri al-muhimmah fa yabda' awwalan bi islah al-aqidah li'annaha hiya al-asas allati tanbani 'alayha sa'ir al-a'mal. Thalithan, yang pertama tadi memperbaiki diri kita, kemudian ya memulai dengan dakwah tauhid dan aqidah. Kemudian ketiga, wa'ala ad-du'at an yahtamu bi inkaril bid'ah al-muhdatsah fil ibadat wa ta'limin nasi as-sunan as-sahihah. Kemudian yang ketiga adalah perhatian terhadap dakwah, yaitu dengan mengingkari bid'ah-bid'ah dan mengajarkan manusia tentang sunnah-sunnah. Rabi'an, ala du'a ila Allah, ad-da'wa ila ada'il faraid wa tarkil ma'asi wal muharramat wa tasihil muamalat li'anna al-ma'asi sababun lihalakil ibadi wal bilad. Seorang dai, dia menyerukan kepada umat untuk mendirikan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban serta meninggalkan maksiat. Li'annal ma'asi sababun lihalakil ibadi wal bilad. Kemaksiatan sebab kehancuran bagi manusia dan bagi negeri. Khamisan, 'ala du'a an yura'u ahwal al-mad'uwin. Para dai harus memiliki perhatian, mengetahui keadaan para mad'u, orang-orang yang didakwahi. Fal jahil lahu mu'amal bid da'wah wal 'alim lahu mu'amalah wal mu'anid lahu mu'amalah. Orang jahil ada cara mendakwahinya. Orang yang sudah tahu ilmu ada cara untuk mendakwahinya. Wal mu'anid, orang yang menentang ada cara untuk mendakwahinya. Tidak disamakan semuanya. Tidak disamakan semuanya. Ingat, ketika ana berbicara di sini, yang ana hadapi sekarang adalah orang yang berilmu, bukan orang awam. Antum faham tentang ilmu, antum faham tentang tauhid. Tapi berbeda ketika kita mendakwahi orang awam yang dia belum mengenal tauhid, dia belum mengenal tentang ilmu syar'i. Nah, ini dilakukan oleh Nabi SAW. Lihat, ketika Nabi SAW menghadapi kesalahan, dan nanti akan kita sebut, menghadapi kesalahan orang Badui, berbeda ketika Nabi menghadapi kesalahan yang dilakukan oleh sahabat Nabi. Ketika sahabat Mu'ad, sahabat yang dicintai Nabi, kemudian mendirikan salat sebagai imam dengan memperpanjang bacaan, maka sebagian sahabat yang sholat di belakang Mu'ad, mereka melaporkan kepada Nabi SAW, merasa berat kalau diimami Mu'ad. Apakah Nabi kemudian dengan cara seperti menghadapi orang-orang Badui? Tidak. Nabi kemudian naik, bangkit, berdiri. Kemudian Nabi menyebutkan muqaddimah, kemudian Nabi mengatakan tentang inna minkum munafirun, ada di antara kalian yang ingin membuat lari manusia. Nabi keras mengatakan, bahkan sebagian riwayat mengatakan afattan anta Mu'ad. Nabi keras mengingkari. Ketika sahabat dalam perjalanan, kemudian mereka buru-buru ketika dalam wudunya sehingga tidak sempurna wudunya. Bayangkan,
untuk mengejar waktu sholat. Apakah kemudian Nabi bermuamalah dan menyampaikan dakwah seperti kepada orang Badui? Tidak. Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Nabi keras mengatakan celaka dengan apa? Nar. Tapi lihat orang Badui datang kencing di masjid Nabi. Ketika sahabat tidak bangkit untuk marah, Nabi katakan daun, biarkan dia. Ambil air 1 ember silam. Lihat, Badui melihat muamalah Nabi SAW. Badui melihat bagaimana sikap Nabi kepada Badui tersebut. Tersentuh hatinya. Badui datang kepada Nabi. Apa kata Badui? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, yang lain jangan. Kenapa? Tersentuh hatinya. Jadi beda ketika menghadapi orang jahil, ketika menghadapi orang yang punya ilmu, ketika menghadapi orang yang menentang. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan an-nasu thalathatu aqsam, imma an ya'tarifa bil haqq wa yattabi'a fa hadha sahibul hikmah, wa imma an ya'tarifa bihi lakin la ya'mal fa hadha yu'adu hatta ya'mal, wa imma an la ya'tarifa bihi fa hadha yujadil billati hiya ahsan, li'anna ad-da'iyah kat-tabib yura'i hal al-marid fi ilaji. Hakikat seorang dai itu bagaikan dokter. Dia akan mengobati pasiennya sesuai dengan keadaan pasiennya. Tidak akan disamakan. Oh, ini perlu cukup dikasih pil. Oh, ini perlu dikasih pil dan suntik. Oh, yang ini harus dioperasi. Oh, yang ini harus dilakukan tindakan cepat. Maka dai pun demikian. Dia tahu keadaan mad'unya. Ya. Kemudian selanjutnya ats-tsaminah. Sudah waktu. Nah, sedikit lagi, tak baca singkat. Ar-raqizatu tsaminah. Ar-raqizatu tsaminah. As-sabru sabilun najah fi ad-da'wati ila Allah. Poin yang ke-8. Sabar adalah jalan kesuksesan di dalam berdakwah. An yakuna da'iya sabiran ala da'wati, sabiran ala ma ya'taridhuhu huwa min al-adha. فلا يمل فلا يكون مستمرا بل يكون مستمرا في دعوته الى الله بقدر المستطاع. فاصبر ان العاقبه للمتقين. Kabar gembira, innal aqibata lil muttaqin. ولأن كل إنسان يقوم داعيا إلى الله عز وجل لا بد أن يعارض لقوله تعالى. Setiap dai yang menyeru kepada jalan Allah pasti akan ada yang menentang. Ada yang menentang dari luar atau yang menentang dari dalam keluarga sendiri. Pasti ada pertentangan. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. فكل دعوات حقة لا بد أن يقوم لها معارض، لا بد أن يقوم لها مانع ومجادل فيها ومشكك، ولكن يجب على الداعي أن يصبر على ما يعترض دعوته حتى لو وصفت تلك الدعوة بأنها خطأ، أنها باطل، وهو يدرك أنها مقتضى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فليصبر على ذلك. Antum dakwah, baru antum di atas mimbar, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh, turun dari mimbar, Wahabiyah. Kemudian besok tidak mau anak khutbah lagi. Kenapa? Anak dibilang Wahabi. Teruskan. Anak dibilang Wahabi kemudian itu mundur. Kita bukan Wahabi, tapi kita mengikuti dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab. Kita mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Ada pun ucapan manusia, paham? Celaan manusia jangan membuat kita kendor. Nabi SAW manusia terbaik di atas muka bumi. Celaannya lebih daripada itu. Sahir, kahin, kadzdzab ila akhir. Majnun. Nabi mundur. Bukan hanya celaan lisan, Nabi dilempar batu. Bukan hanya itu, Nabi diboikot. Bukan hanya itu, Nabi diancam untuk dibunuh. Baru dakwah. Kullu bid'atin dhalalah. Wahabi ini. Besok tidak mau dakwah. Jangan dakwah. Kalau bisa aja datang, ayo. Apa antum maksudnya Wahabi? Maksud antum Wahabi apa? Wahabi, kata orang Wahabi. Tapi Wahabi apa? Hal fahimta Wahabi? Kata orang, kata orang. Dan mu'adham aksarun nas, mereka jahil, tak faham apa itu Wahabi. Tak paham mereka apa Wahabi. Yaqulu syair,
In kana tabi'u Muhammadin mutawahhiban fa ana uqirru bi anna al-Wahabi. Kalau mengikuti ajaran Nabi Muhammad dituduh sebagai Wahabi, maka aku siap dituduh sebagai Wahabi. Dahulu Syafi'i karena cintanya kepada Ahlul Bait, dan Syafi'i nasabnya bertemu dengan nasab Nabi SAW, dituduh sebagai Rafidhi. In kana hubbu Muhammadin rafdan fa ana uqirru bi annani Rafidhi. Kalau cinta Muhammad itu dituduh sebagai Rafidhi Syiah, maka aku mau, aku rela dituduh sebagai Rafidhi, padahal bukan seorang Syiah. Wahakala. Kemudian wahahum Rasul sallallahu alaihi wasallam udhu bil qawli wa udhu bil fi'l. Faqra, ini tambahin faqra qaulallahi azza wa jalla wa kadzalika ma ata وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون ما رأيك في من يأتيه الوحي من ربي ويقال في وجهه إنك ساحر أو مجنون. Lihat, apa pendapatmu? Seorang yang diberikan wahyu langsung dari Allah, kemudian di hadapannya dituduh ente sahir, ente majnun, ente. Bayangkan, kita yang nggak dapat wahyu dituduh khair. Nabi yang jelas wahyu turun, Nabi yang diangkat sebagai Rasul, ya, dituduh sebagai sahir, kahin. لا شك أنه يتعذى مع هذا فالرسل صبروا على ما أوذوا بالقول وعلى ما أوذوا بالفعل. إذن فكل داعية لا بد أن يناله أذى ولكن عليه أن يصبر. Kalau ada seorang dai lempeng aja dakwahnya, tidak pernah dituduh macam-macam, tidak pernah mendapatkan pertentangan apapun, maka ini dicurigai dakwahnya. Apa yang ente dakwahkan? Apa yang ente dakwahkan? Kalau ente bicara tauhid dan akidah, pasti ahlu syirki, ahlu kubur tidak akan terima. Kalau ente bicara tentang bahaya bid'ah, pasti ahlu bid'ah tidak akan terima. Kalau ente bicara tentang kewajiban bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah, pasti ahlul firqi wal jamaah tidak akan terima. Ente bicara tentang kewajiban mendengar dan patuh kepada pemimpin dan penguasa dalam kebaikan, pasti mereka ahlu siyasa wal firq, mereka akan bertentangan, mereka akan menentang kita. Apa yang kita cari dalam dakwah kita? Ridha Allah. Syafi'i mengatakan ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha nas ghayatun la tudrak. Menunggu pujian manusia, hari ini dipuji, besok aku dicaci maki. Seorang dai, dia tidak terbang ketika dipuji, tidak tumbang ketika dicaci maki, karena yang dia cari adalah ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul wa la tasta'jil lahum wa qawlu innahu man yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin. Ar-rakizatu tasi'ah ad-da'wa ila Allah bil hikmati wal mau'izati al-hasanah wa jadil wal jidal billati ahsan. Dakwah ada 3 tahapan: bil hikmah wal mau'izah al-hasanah wal jidal billati ahsan. Qala ta'ala ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izati al-hasanah wa jadilhum billati ahsan. Dalam ayat yang lain, wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan. Kalau harus berdebat dengan benar. Yang dicari kebenaran, bukan yang dicari menang-menangan. Dan ingat, jangan sekali-kali berdebat di medsos. Jangan sekali berdebat di medsos. Antum sampaikan kebenaran, ada orang bertanya, antum jawab. Tapi kalau dia berdebat, antum tinggalkan. Paham? Antum ketika menulis sesuatu di medsos tentang dakwah, tidak semua orang setuju dengan antum. Kalau ada orang bertanya, jawab. Kalau ada yang berdebat, tinggalkan. Kalau ada yang mencaci maki, doakan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jangan dilayani kalau dia berdebat. Jangan dilayani kalau berdebat. Paham? Kemudian Syekh mengatakan di sini, menukilkan dari perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah, ولعل من المناسب أن أضرب أمثلة من دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليه. المثال الأول دخل رجل أعرابي. Tadi yang diceritakan, دخل رجل أعرابي فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه بالمسجد فبال الأعرابي في طائفة من المسجد فزجره الناس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه الله تعالى من الحكمة ونهاهم فلما قضى بوله أمر صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوبا من ماء فزلت المفسدة ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي فقال له إن هذه المساجد. شوف, setelah Arabi tadi orang babi kencing, Nabi katakan kepada sahabat, siram bekas kencingnya. Kemudian Nabi panggil Arabi, kemari.
Kemudian Nabi mengatakan, inna hadhil masajid la tasluh li syai'in min hadzal baul wala al-qadar, innama hiya li dzikrillah was salah wa qiraatil Qur'an. Fansharaha sadrul a'rabi li hadzal muamalah hasanah. Maka masuk ke dalam hati Arabi dan dia pun mendapatkan hidayah. Walihada ra'aitu ba'da ahli ilmi naqala anna hadzal Arabi qala, dan dalam sebagian riwayat menyebutkan bahwa Arabi itu kemudian berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada lianna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam amalahu hadhihi al-muamalah tayyibah. Amma sahaba ridwanullahi alaihim fas'au fi izalil munkar min ghairi taqdir li hali hadzal rajul al-jahil. Thaniyan, misal tsani Muawiyah bin Hakam Sulami. Kisah Muawiyah bin Hakam Sulami ketika sedang salat kemudian dia bersin. Idza atasa rajulun minal qaum baina ana usalli ma Rasulillah idza atasa rajulun minal qaum. Ketika sedang salat bersama Nabi, ada seorang yang sedang bersin. Maka aku pun menjawab, aku pun mengatakan, yarhamukallah, faramanil qaumi absarin. Para sahabat yang lainnya melirik kepadaku. Faqultu wa thaqla ummiyah ma sya'nukum tanduruna ilayya faj'alu yadribuna bi'aydihim ala afkhadhihim falamma ra'aytuhum yusammitunani lakinni sakattu. Falamma sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'da ahsana ta'liman minhu fa wallahi ma kahrani wala darabani wala syatamani. Nah, sahabat tadi menegur karena sedang sholat, tapi aku lihat Nabi SAW tidak marah, tidak menegur, tidak mencelaku. Bahkan Nabi mengatakan, inna hadhihi shalah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Undur ila da'wah انظر إلى الدعوة المحببة إلى النفوس يقبلها الإنسان وينشرح بها صدره. المهم أنه يجب على الداعية أن يدعو إلى الله بالحكمة، فليس الجاهل كالعالم وليس المعاند كالمستسلم، فلكل مقام مقال ولكل منزلة حال. أخيرا الركيزة العاشرة أسباب انحراف الأمة عن المنهج الصحيح. Kenapa banyak penyimpangan? Apa sebab penyimpangan? Dari jamaah bid'iyah atau dari banyak manusia menyimpang dari manhaj salaf? Apa yang menyebabkan mereka? Wajib 'ala du'at an ya'rifu asbab al-inhiraf ad-da'wah. Seorang dai wajib dia tahu kenapa banyak penyimpangan, apa sebabnya, harus paham. Likai yakunu salimina fi da'watihim, thabitina fi da'watihim, lianna al-'adid min ad-du'a qad inharafa min salaf. Dai-dai sudah banyak yang bergelimpangan. Bahkan dahulunya dai mengajak kepada sunnah, akhirnya mereka menyimpang. Ini terjadi. Dahulunya mereka menyerukan kepada tauhid dan sunnah, mereka menyimpang dari manhaj salaf. Apa sebenarnya yang terjadi? Fa inna tahqiq al-manhaj sahih fi ad-da'wa ila Allah fi al-iqtida' bin nabi wa sabab an-najah. Fa idza harafa wa taraka manhaj an-nabi wa ashabahu fi ad-da'wa fala salaha wa la fa'idah. Wa min al-asbab as-sabab al-ghulu fi ad-din. Al-ghulu fi ad-da'wah, ghulu fi da'watihi. Ya, keluar dari manhaj Nabi, ekstrim dalam berdakwah. As-sabab ats-tsani al-jahl. Seorang dai yang jahil maka dia pasti akan menyimpang dari manhaj Nabi. As-sabab ats-tsalits al-ibtida' bid-din. Ketika seorang dai mulai merambah kepada perkara-perkara bid'ah yang tidak diajarkan Nabi dengan berbagai macam dalih, dia akan menyimpang dari manhaj. As-sabab rabi' ittiba'ul hawa, lebih mengikuti hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sababul khamis taqdimul aqli 'ala naql. Ketika seorang dai mendahulukan akalnya daripada dalil, maka ini menjadi sebab penyimpangan. As-sabab sadis at-tafarruq wa tahassub. Ketika seorang dai kemudian mengotak-ngotakkan jamaah, ketika seorang dai kemudian membuat satu kelompok tertentu yang menyelisih dari manhaj salaf, ya, bahkan membuat satu partai-partai tertentu, maka ini akan menyimpang dari manhaj salaf. Maka seorang dai dia tidak terikat oleh kelompok apapun, dia tidak terikat oleh partai apapun, karena dia terikat dengan apa? Dengan manhaj salaf. Dia terikat dengan manhaj yang maksum, maka dia berdakwah menjadi dakwah yang murni hanya kepada Allah tabaraka wa taala, dan tidak mendakwahkan kepada kelompoknya, tidak mendakwahkan kepada partainya, tidak mendakwahkan kepada organisasinya. Yang dia dakwahkan adalah dakwah ilallahi taala
Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa ittiba kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ilmi wal amali wad da'wah ila Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.